Indonesia, generasi mudanya di ambang krisis. Pendidikan yang dianggap gagal dari adaptasi negara maju, teknologi yang bukannya mempermudah malah memperparah keadaan, dan juga tingkat literasi yang memprihatinkan. Apakah kita bisa menuju Indonesia emas yang kita impi-impikan, atau justru terjebak dalam bayang-bayang Indonesia cemas? Di 3 video sebelumnya, mungkin cara gua ngejelasin ke kalian itu agak membingungkan. Dan ya, itu memang disengaja. Ya karena gue ingin membangun konteks yang terlalu frontal sambil meluapkan emosi gua. Udah itu aja alasannya. Di video kemarin gue udah buka tentang siapa gua sebenarnya. Dan juga latar belakang gua guys. Walaupun konteksnya masih belum rapi ya editannya. Karena selama ini gue hanya di belakang layar. Dan sekarang seperti yang kalian lihat gue ada di depan kamera. Mungkin juga ada hal-hal detail yang kelewat dikit ya. Mungkin juga nggak fokus karena kamera gue ini bukan autofocus lensanya. Di video ini gue mau santai aja. Gue mau ngobrol sama kalian tentang apa itu brain rot. Ciri-cirinya seperti apa, dampaknya di masyarakat seperti apa. Dan juga yang terakhir, mungkin anak-anak Anda sekarang sedang terkena brain rot. Ya karena kita tahu semua, video di internet itu kebanyakan adalah gimmick yang dibuat oleh seseorang. Dan anak kecil masih belum tahu tentang hal itu. Brain rot secara harfiah adalah pembusukan otak guys. Kalau dikaitkan di ranah digital, di sosial media, artinya tontonan atau konten video yang bisa membuat otak kalian busuk. Tapi apakah brain rot ini fenomena baru? Jawabannya tidak guys. Gue sebagai milenial juga pernah mengalami hal itu. Tapi bedanya, brain rot di zaman gue itu kebanyakan istilah kata-kata yang nyeleneh. Seperti contohnya alay, kamseupai, dan juga mungkin mehong. Kata-kata tersebut itu memang sengaja dirusak untuk menambah konotasi lucu ataupun aneh di dalam sosial masyarakat saat itu. Ya sebenarnya ini sama aja dengan istilah-istilah kata-kata absurd yang ada di zaman sekarang. Seperti layaknya skibidi, sigma, dan juga beberapa lainnya yang gak gua tahu sebenarnya. Yang konteksnya itu hanya bisa dipahami oleh generasi tersebut. Ya seperti gue layaknya milenial yang sudah gue sebutkan tadi. Dan menurut gue ya, setiap generasi punya trennya sendiri dan dampaknya selalu sama. Generasi tua ngejudge generasi muda. Dulu milenial dibenci oleh baby boomers guys. Percaya sama gue. Dan sekarang Gen Z dan Gen Alpha dikritik abis-abisan oleh generasi milenial. Ya ini tuh siklus-siklus tanpa akhir ya, atau lingkaran setan lah. Tetapi gue mulai sadar bahwa brain rot ini nggak bisa dianggap hal sepele guys. Karena brain rot saat ini itu menyerang visual juga. Berbeda zaman gue sebelumnya, hanya istilah-istilah kata. Kalau sekarang lebih spesifik untuk tontonan anak kecil. Yang mungkin dalam analisis gue bakalan bahaya banget di kehidupan kalian sehari-hari. Karena gini, gue sempat menganalisis ciri-ciri orang yang terkena brain rot. Yang pertama itu, perhatiannya terpusat pada smartphone. Kenapa smartphone menjadi fokus utama? Karena sebagian besar yang terkena brain rot adalah anak-anak yang mudah dimanipulasi. Kebiasaan mereka sehari-hari seperti bangun tidur lihat handphone, makan lihat handphone, bahkan mau tidur pun lihat handphone lagi. Semua aktivitas mereka tergantung oleh handphonenya ataupun smartphone-nya. Lalu yang kedua, suka hal-hal yang pendek. Generasi sekarang itu lebih suka informasi yang serba singkat. Akibatnya, di sekolah pun perhatian mereka mudah teralihkan. Misalnya, guru menjelaskan nih, tapi fokusnya si anak itu kemana-mana. Anaknya ada di situ, di kelas. Tapi isi kepalanya bukan menyimak guru yang sedang menjelaskan atau menerangkan pelajaran sekolahnya. Nah ini tuh bahaya banget guys. Dan yang paling sering ketebak adalah fokusnya mudah buyar. Seperti apa tuh contohnya? Ini tuh sering banget gue temui ya. Misalnya saat nongkrong nih sama teman-teman, tapi dikit-dikit lihat handphone, scroll TikTok walaupun gak ada notifikasi. Atau simpelnya tuh lagi main gitar gitu, nongkrong nyanyi-nyanyi, tiba-tiba lihat handphone. Walaupun gak ada notifikasi ataupun apapun, lihat handphone, lihat TikTok. Mungkin juga lihat tung-tung-tung sahur ataupun video brain rot viral lainnya guys. Nah ini tuh bakal bahaya banget guys dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak kalian ciri-cirinya sama yang seperti yang gue sebutkan
3 ciri-ciri tadi, fix anak kalian terkena brain rot atau pembusukan otak. Fenomena brain rot ini bukan sekedar tren digital saja guys. Ada efek yang mengubah cara hidup kita, berinteraksi, berpikir, dan juga memahami. Brain rot itu juga bisa membuat bikin hilang fokus, membuat orang jadi malas berpikir kritis, dan juga bakalan susah bersosial di dunia nyata. Ini bakalan membuat sebuah generasi yang kurang produktif dan lebih tergantung pada hiburan teknologi tanpa memahami esensinya. Ya gue nggak cuma mau mengkritik aja sih, tapi gue juga mau mengajak kalian ya setidaknya untuk merefleksi diri lah ya. Apakah kita nih bakalan terjebak terus-terusan di siklus brain rot ini, atau kita bakalan lebih berpikir kritis dan menjadi generasi yang lebih baik? Ya pilihannya ada di tangan kalian. Kalian bebas memilih menjadi generasi yang produktif atau menjadi manusia-manusia yang malas berpikir kritis. Dan mungkin juga Indonesia emas tidak akan terwujud, malah menjadi Indonesia cemas. So di video ini gue nggak cuma mau ngomong aja, tapi gue pengen kalian berpendapat. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan gue pengen dengar opini kalian, setuju atau tidak dengan opini dan analisis gua. Ya karena gue terbuka untuk diskusi yang sehat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.